bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Kamis 6 Januari 2022. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai 22a. Renungan dan doa bersama dengan saya, Suster Maria Salva PRR dari Komunitas PRR Pringgolayan Yogyakarta dengan tema Misi Pembebasan. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala rahmat, kami bersyukur untuk rahmat dan waktu yang Kau limpahkan kepada kami, untuk boleh merenungkan sabda-Mu setiap saat. Kami bersyukur bahwa melalui sabda-Mu, Engkau hadir dan menyapa kami untuk selalu yakin dan beriman teguh kepadamu, terutama di saat-saat sulit yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Semoga iman kami kepadamu semakin teguh. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya.
Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Misi pembebasan. Para sahabat, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini, Yesus menyatakan dirinya. Ia mengungkapkan misi dan tujuan ia datang ke dunia. Dalam nubuat Nabi Yesaya tertulis dengan jelas apa yang dibacakan oleh Yesus. "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun ramah Tuhan telah datang." Setelah selesai membacanya, Yesus mengatakan bahwa hari ini genaplah nas sewaktu kamu mendengarnya. Sudah genaplah, berarti bahwa pada saat ini juga misi Yesus, misi pembebasan bagi dunia akan segera dijalankan. Yesus datang ke dunia bukan untuk menikmati keindahan, bersenang-senang, melainkan ia datang dan diutus oleh Bapa untuk menjalankan suatu misi yang tidak akan bisa kita bayar dengan apapun. Para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, misi pembebasan yang akan dijalankan oleh Yesus bersifat universal. Tidak ada diskriminasi, tidak ada batasan-batasan, atau lebih mengutamakan golongan-golongan tertentu, melainkan pelayanan kasih tanpa batas. Yesus menyerahkan diri secara total. Ia mencintai dan mengasihi kita, walaupun kita sering berbalik dan menjauhkan diri darinya. Tetapi kekuatan misi kasih-Nya, Ia tetap setia. Malahan semakin kita menjauh darinya, semakin Ia mencintai kita dan terus berjuang untuk merangkulnya kembali. Ia tidak akan membiarkan kita binasa. Para sahabatku yang terkasih, setiap orang mempunyai misi dan tujuan hidup masing-masing. Seorang calon pejabat pemerintahan, sebelum ia mencalonkan diri, ia harus membuat misi dan visi terlebih dahulu. Apa yang akan ia kerjakan ketika ia terpilih nantinya. Begitupun dengan kita masing-masing. Bahkan sebelum tidur malam, kita sudah berpikir apa yang mau kita kerjakan besok, misi apa yang akan saya jalankan, dan sebagainya. Setiap proses pergerakan hidup kita mempunyai tujuan yang pasti dan jelas. Tujuan itu akan mengarahkan orang pada jalan yang benar. Untuk itu para sahabatku yang terkasih, mari kita meneruskan misi Tuhan dalam perjalanan hidup kita, mulai dari hal-hal kecil dalam keluarga kita dengan saling melayani, menghargai, mengasihi, dan sebagainya. Jika misi sederhana ini kita tanamkan dan kita jalankan dengan baik dalam keluarga, maka buahnya akan terlihat
ketika kita berada bersama orang lain. Semoga misi Tuhan kini telah menjadi misi kita bersama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita bersatu hati untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Kita berdoa untuk umat Katolik di seluruh dunia, teristimewa untuk diri kita masing-masing. Semoga kita dimampukan untuk senantiasa menanamkan jati diri kita sebagai umat Katolik yang sejati, yang siap menjalankan misi Tuhan dalam semangat kasih Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk seluruh para pejabat pemerintahan, semoga visi misi yang telah dipaparkan untuk kesejahteraan rakyat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para pelayan gereja, Bapak Paus, para uskup, para imam, para biarawan-biarawati, para katekis, dan para pelayan gereja lainnya. Semoga misi pembebasan yang diwariskan oleh Kristus dijalankan dengan penuh sukacita, dan semoga semangat jiwa pelayanan terus menggema dalam diri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk saudara-saudari kita yang saat ini sedang menderita sakit, ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang menderita sakit. Turunkanlah rahmat kasih-Mu, jamalah dan berilah mereka rahmat kekuatan. Teguhkanlah iman mereka kepadamu, dan biarlah mujizat-Mu yang terjadi atas saudara-saudari kami ini, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita, doa permohonan keluarga kita masing-masing. Ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah dan pengharapan kami kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regina Rosari,
doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi dengan kami di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Mohon dukungan channel kami dengan subscribe, like, comment, share, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.